Organisasi adalah serangkaian teknik ilmu sosial yang digunakan untuk merencanakan perubahan dalam pengaturan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pribadi individual dan memperbaiki efektivitas organisasi. Terdapat 5 teknik pengembangan organisasi. Yang pertama adalah survey fit atau teknik dengan mengumpulkan informasi tentang masalah dalam organisasi yang kemudian informasi tersebut dianalisis dan digunakan untuk sebagai dasar dalam melakukan perubahan organisasional. Yang kedua, sensitivity training yang merupakan training untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman dan kepekaan karyawan atas perilaku mereka dalam melakukan perubahan organisasi dan dampaknya terhadap orang lain. Yang ketiga ada team building, yaitu mendiskusikan masalah kinerja tim mereka sehingga masalah spesifik dapat diidentifikasi, ditemukan, direncanakan, dan diimplementasikan perbaikan kinerja mereka. Keempat ada quality of work-life programs. Teknik ini dirancang untuk memperbaiki fungsi organisasi dengan memanusiakan tempat kerja lebih partisipatif dan mengikutsertakan karyawan dalam pembuatan keputusan atau menggunakan cara lain yang disebut dengan quality circle, yang berarti sekelompok kecil yang secara sukarela bertemu secara reguler untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah pekerjaan mereka. Dan yang terakhir ada manajemen by objective. Dalam teknik ini, manajer dan bawahan bekerja sama, menetapkan tujuan dan mencapai tujuan bersama. Adapun langkah-langkah untuk teknik manajemen by objective ini dengan cara yang pertama, mengembangkan rencana tindakan bersama, dan yang kedua, mengimplementasikan rencana, dan yang ketiga, mengevaluasi hasil apakah tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana. Selanjutnya, apabila organisasi mengejar perubahan besar-besaran, harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, perubahan organisasi harus direncanakan lebih baik. Manajemen dan agen perubahan agar fokus pada intervensi bersegi banyak. Kedua, program perubahan akan lebih berhasil bila dikaitkan dengan hasil jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga, perubahannya hanya akan berhasil jika manajemen puncak benar-benar komit dalam proses pelaksanaan perubahan organisasional. Selanjutnya, organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan organisasi yang membangun kapasitas untuk menyesuaikan dan berubah secara kontinu. Jika organisasi pembelajaran melakukan kesalahan, dapat ditempuh dengan 2 langkah, yaitu melakukan koreksi secara rutin dan membandingkan antara yang lalu dan kebijakan sekarang. Kemudian bisa juga memodifikasi tujuan, kebijakan, dan standar organisasi. Lalu ada mengelola pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemimpin untuk organisasi pembelajaran. Dan yang pertama, menciptakan strategi agar manajemen mempunyai komitmen yang kuat terhadap perubahan untuk melakukan inovasi dan kontinu, di mana komitmen pemimpin merupakan faktor atau kunci keberhasilan perubahan. Kedua, merancang ulang struktur organisasi. Kegiatan ini dilakukan dengan meratakan struktur, membatasi departemen, mengkombinasi departemen, menghilangkan batas-batas di antara karyawan di berbagai divisi. Dengan ini, kerjasama akan makin membaik dengan menerapkan pemberdayaan karyawan. Dan yang terakhir, membentuk budaya organisasi baru. Budaya organisasi baru dibentuk yang mempunyai karakteristik suka mengambil resiko, transparan, dan pertumbuhan. Pemimpin memberi contoh tindakan dalam pengambilan resiko dan memberikan kesempatan pada karyawan untuk memperbaiki kesalahan. So,
Thank you Dia. Selanjutnya adalah proses perubahan. Terdapat 4 langkah pembelajaran yang harus dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan, yang kedua adalah distribusi informasi, yang ketiga adalah interpretasi informasi, dan yang keempat adalah pengingat organisasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja karakteristik dari organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah memiliki gagasan baru yang merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran, di mana secara efektif menginput organisasi dengan gagasan dan informasi tersebut agar organisasi berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Yang selanjutnya adalah pengetahuan harus ditransfer ke seluruh organisasi dengan mengurangi struktur, proses, dan hambatan interpersonal pada berbagai informasi baik gagasan ataupun pengetahuan di antara anggota organisasi tersebut. Yang ketiga adalah perilaku organisasi harus berubah sesuai sebagai hasil. Selanjutnya organisasi itu harus bisa mengembangkan kapabilitas pembelajaran, di mana di dalamnya itu terdapat serangkaian kompetisi inti yang didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan khusus untuk meningkatkan daya saing organisasi, di mana dapat meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatnya penjualan, dan tentunya adalah peningkatan dari segi keuntungan. Terdapat 5 pembelajaran utama yang dapat dipergunakan, di antaranya adalah pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, dan keempat pembelajaran interaktif. Nah, selanjutnya nih yang terakhir adalah pembelajaran reaktif daripada proaktif. Bagaimana sih cara mengubah standar kualitas keunggulan itu sendiri? Keunggulan itu merupakan hasil kerja keras secara kontinu untuk menjadi yang terbaik dari pesaing. Keunggulan organisasi biasanya ditentukan oleh 6 faktor, yaitu keunggulan orang, keunggulan kebijakan, keunggulan proses, keunggulan produk, keunggulan praktik, dan juga keunggulan dari segi kinerja. Bagaimana sih cara menciptakan keunggulan itu sendiri? Yang pertama, untuk menjadi unggul itu tentulah kita harus menjadi yang paling berbeda. Dalam lingkungan baru yang kompetitif, pemimpin harus membedakan dirinya dengan mencapai nilai tertinggi dalam perspektif konsumen. Dalam artian, ketika konsumen membeli tipe nilai yang berbeda, beberapa perusahaan akan mencoba melampaui semua hal, sehingga masalahnya adalah memilih konsumen dan mempersempit nilainya, yaitu dengan penetapan segmentasi pasar. Terus, bila mana nilai standar dan harapan konsumen naik atau berubah, maka perusahaan harus segera menyesuaikan standar mutu dan baik produk maupun jasa jauh lebih dahulu daripada para pesaingnya. Dan ketiga adalah ketika menghasilkan tingkat nilai yang tidak sebanding dari nilai tertentu, nah diperlukan model operasi superior untuk memproduksi nilai tersebut. Selain tadi menjadi yang berbeda nih, untuk menciptakan sebuah keunggulan itu adalah menjadi yang pertama. Kita tuh we should be the first gitu, untuk menciptakan sebuah inovasi, produk. Dalam segi apapun kita harus menjadi yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah menjadi yang terbaik. Bukan hanya menjadi yang pertama dalam menciptakan produk, tapi kita juga harus menjadikan produk kita adalah produk terbaik di pasarnya. So, itu aja penjelasan dari kelompok 5. Terima kasih banyak dan